Hari ini kita akan masuk ke pelajaran mengenai aljabar, yaitu materi yang pertama. Nah, bentuk aljabar itu misal negatif 7xy ditambah 3. Nah, bentuknya seperti apa? Negatif 7 ini itu disebut sebagai koefisien. Lalu xy ini disebut sebagai variabel. Lalu angka yang sendiri di sini, angka 3 itu disebut konstanta. Supaya lebih ingat ingat saja kalau misalnya dia angka yang ada di dekat huruf, ini angka, berarti dia koefisien. Lalu jika dia huruf, berarti dia variabel. Lalu jika angka dia sendiri, maka disebut dia konstanta. Nah, di dalam aljabar itu ada suku sejenis. Suku sejenis itu artinya suku yang sama. Contoh, 12x kuadrat dikurang 9x dikurang 8xy ditambah 7xy dikurang 4x kuadrat ditambah 5y. Perhatikan suku yang sejenis berarti huruf variabel. Ini ada x kuadrat. Lalu ada nggak di sini x kuadrat? Nah, ini berarti negatif, berarti 12x kuadrat dan ini negatif 4. Negatif 4x kuadrat. Lalu ada lagi kah? Coba, ini ada x. Ada nggak x di sini? X. No, tidak ada. Ini x pangkat 1 maksudnya ya. Lalu ada nggak xy? Ya, ini ada xy. Berarti negatif ini negatif ya. Berarti negatif 8xy dan 7xy. Oke. Lalu ini 5y. Y tidak ada. Yaudah, kalau dia tidak punya teman, tidak usah ditulis. Ya, yang kedua. 9k ditambah 8m ditambah negatif 4km dikurang 15k ditambah 7km. Nah, yang pertama 9k. Ada nggak yang k? Oke, ada. Berarti 9k dan negatif 15k. Lalu M. Ada nggak M? M tidak ada. Sekarang KM. Ada nggak KM? Ya, ada KM. Negatif 4km dan 7km. Oke, sekarang yang ketiga. 7p kuadrat dikurang 8p kuadrat Q dikurang 11p kuadrat ditambah p kuadrat Q tambah 12pq kuadrat. Perhatikan p kuadrat, ada tidak p kuadrat? Ini p kuadrat Q ya, tidak sama. P kuadrat, oh ini p kuadrat. Berarti 7p kuadrat dan negatif 11p kuadrat. Lalu p kuadrat Q. Ini ada p kuadrat Q ya. Berarti negatif 8p kuadrat Q dan p kuadrat Q. P kuadrat Q. Oke, apa lagi? PQ kuadrat. Ini P-nya pangkat 1, Q-nya pangkat 2. Coba dilihat. Tidak ada, maka ini saja ya, Nak. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, 9A ditambah 8B dikurang 2B ditambah 5A. Perhatikan suku sejenisnya. Yang mana suku sejenisnya? Nah, 9A ini yang A dengan 5A. 9A ditambah 5A berapa? 9 ditambah 5 berarti 14A. Lalu apalagi? Ini ada B. Kemudian ini ada B. 8B dikurang 2B sama dengan 6B. 6 berarti positif. 6B. Nah, ini hasilnya. Contoh yang kedua. 9x kuadrat ditambah 3x. XY dikurang 8y kuadrat dikurang 10x kuadrat ditambah 5xy ditambah y kuadrat. Perhatikan suku sejenisnya. X kuadrat lalu x kuadrat. Oke, 9
ini X kuadrat, lalu X kuadrat. 9X kuadrat dikurang 10X kuadrat. Berarti negatif 9 uang kamu, lalu ada utang kamu 10. Maka negatif 1X kuadrat. Lalu apalagi? XY. Ada nggak teman XY? Ada. XY. 3XY ditambah 5XY, 8XY. Oke. Lalu ada lagi. Y kuadrat dengan Y kuadrat. Negatif 8Y kuadrat ditambah 1Y kuadrat. Berarti kamu punya utang 8, kamu bayar 1. Maka sisa utang adalah negatif 7Y kuadrat. Oke. Kemudian nomor 3. Tentukan jumlah dari 12X kuadrat dikurang 9X ditambah 6 dan negatif 7X kuadrat tambah 8X dikurang 14. Kamu disuruh untuk menjumlahkan. Ada kata dan. Kalau dan itu berarti jumlah. Oke, sekarang kamu jumlahkan. 12X kuadrat dikurang 9X ditambah 6 lalu ditambah buka kurung negatif 7X kuadrat ditambah 8X dikurang 14. Sekarang 12X kuadrat dikurang 9X ditambah 6. Ini positif kali negatif, ini negatif. 7X kuadrat positif kali positif, ini positif. 8X positif dikali negatif, negatif 14. Sekarang sudah benar ya. Urutannya sudah benar. Sekarang tinggal kamu jumlahkan. Ada X kuadrat, ada X kuadrat. 12X kuadrat dikurang 7X kuadrat. Ini 5X kuadrat. Lalu perhatikan yang X. Ini ada X, ini ada X. Negatif 9X ditambah 8X adalah negatif 9 utang kamu. Lalu ada uang kamu 8. Hasilnya adalah negatif 1X. Kemudian 6 dengan 14. 6 dikurang 14. Kamu punya uang 6, lalu utang kamu 14. Sisanya adalah utang. Berapakah utang kamu? 4. Inilah hasilnya. Kemudian contoh yang keempat. Sederhanakanlah bentuk aljabar. Kamu disuruh menyederhanakan. Yang pertama, negatif 6 buka kurung 2A ditambah 4B. Ini 4B. Kalikan ke dalam. Negatif A dikali 2A. Negatif 6 dikali 2 adalah negatif kali positif, negatif 6 kali 2, 12A. Lalu ada tambah. Negatif 6 dikali positif 4B. Negatif 6 dikali 4, negatif 24B. Hasilnya. Sekarang ini. Nah, yang ini tetap angka 8 kamu tulis. Sekarang yang kamu selesaikan yang ini. Negatif 4 dikali 2X. Negatif 4 dikali 2, negatif 8X. Lalu negatif 4 dikali 5, negatif 20. Sekarang ini ada negatif 8X. Dia bukan sejenis, maka negatif 8X. Lalu yang sejenisnya apa? 8 dan negatif 20. Kamu punya uang 8, lalu punya utang 20, sisa utangnya adalah negatif 12. Oke, baik. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.